video pertama kalinya yang pernah gue upload di YouTube ya. Sebut aja gue Haris dan gue seorang graphic designer. 7 bulan lalu tuh gue kerja di suatu perusahaan sebagai karyawan tetap full gitu, dan gue kayak ngerasa kurang bersyukur aja gitu, dimana orang-orang mencari kerjaan dan gue malah resign kebalikannya gitu. Nah di sini gue akan ngejelasin kenapa dan bagaimana gue bisa menghasilkan uang segini bersama partner gue berdua hanya dengan di depan laptop berbisnis online print on demand ini. Oke, seriusan guys, langsung aja cek ke finance, payment account, kemudian langsung scroll ke bawah. Lihat di sini ada all these years. Untuk bulan Juni this month 50.654.000. Kemudian ini bisa dicek listing, marketing, juga transaction. All this year juga sama dari bulan Juni, Mei, April, March, Februari, akhir. Oke guys, coba di refresh, kemudian di refresh lagi. Oke guys, gue cuma pengen ngebuktiin bahwa ini adalah video termahal yang pernah gue buat. $1 million questionsnya adalah apa sih itu print on demand dan bagaimana kita bisa mengelolanya di marketplace yang kira-kira saturated gitu, yang banyak. Oke, semua dari komentar Etsy seller ini tidak berpengaruh dengan apapun itu yang akan gue jelaskan kalau pada semua. Karena kita berada di sisi yang berbeda dan mereka menjual barang yang berbeda. So, stay calm dan tonton sampai akhir, oke? Barang-barangnya gimana kita bisa jadi stand out the crowd gitu. Terus di sini juga gue akan ngejelasin bagaimana untuk research design yang kira-kira winner dan mengconvert tersebut menjadi sales. Gue cuma berharap bahwa video ini yang lo tafsirkan sebagai video edukatif untuk mencari peluang bisnis lain sebagai pemasukan tambahan atau passive income. Dimulai dari awal ya, caranya untuk membuka toko dari referral link yang ada di description video. Kemudian mengkoneksikannya dengan bank yang menurut gue rekomend. Kemudian melisting pertama, dan disitu mungkin gue ada masukan gitu karena tidak segampang kelihatannya gitu. Kemudian yang terakhir adalah setting up toko, dan ini hal yang penting untuk membangun kepercayaan terhadap baik customer maupun Etsy. Karena teman gua waktu itu pernah dikasih selama hampir 2 minggu lebih, kurang dari sebulan mungkin. Dan itu karena ada beberapa hal yang perlu diisi tadinya tapi nggak diisi sama dia, dan Etsy tahu, dan akhirnya kayak dia melakukan gerilya gitu terhadap tokonya teman gue. Akhirnya disuspend itu. Oke, langsung aja ke laptop untuk proses. Berubah gua. Oke guys, sebelum kita ke laptop, alangkah baiknya untuk klik tombol subscribe dan lonceng buttonnya untuk mengetahui up to date dari video-video yang akan gua upload tentang print on demand ini. Dan apabila suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Langsung aja ke laptop. Etsy merupakan platform e-commerce layaknya eBay dan Amazon. Dia menjual produk-produk tapi khusus untuk handmade dan vintage. Barang-barang yang buatan tangan, kerajinan, seperti salah satunya ada t-shirt, gelas, sweatshirt, long sleeve, hoodie, dan home decor, furniture, kemudian ada mainan, ya macam-macam deh. Itu pokoknya buatan tangan. Sedangkan yang untuk yang vintage tuh barang-barang yang tua, yang umurnya biasanya 20 tahunan ke atas tuh biasanya lebih mahal, banyak orang yang mencari itu. Nah, apa itu print on demand? Print on demand merupakan langkah metode yang dilakukan oleh kita seller yang bekerja sama dengan print partner atau pihak ketiga atau vendor yang memiliki barang-barang yang siap jadi atau siap diproduksi ketika ada order itu datang. Jadi kita tidak memiliki inventory layaknya orang-orang memiliki ruko dan lain-lain. Kita tidak memiliki inventory. Yang memiliki barang tersebut yang ingin dicetak adalah print partner tersebut. Nah, setelah barang itu berhasil diproduksi oleh print partner mengemas barang tersebut untuk dikirimkan ke customer dengan memberikan kita nomor resi. Jadi kita berkontribusi di desain dan di marketing. Terus kita jualnya gimana? Boro-boro customer tahu barangnya aja nggak ada. Nah, untuk semua barang yang diproduksi selalu berhubungan dengan barang yang bisa di-print atau yang bisa dicetak, seperti baju, t-shirt, sweatshirt, gelas atau tas, bantal, dan kain-kain seperti topi juga bisa. Tergantung bisa nggak tuh print partner itu mencetak itu dengan apa yang mereka sediakan. Dari apa yang mereka sediakan, seperti ini contohnya. Nah, ini t-shirt, semuanya ini adalah replika atau model
yang gunanya untuk eksperimental aja. Semua barang yang ingin kita jual atau yang ingin kita pamerkan ke customer marketing adalah barang-barang yang desainnya kita tempel, itu namanya mockup. T-shirt tadi, topi. Nah, itu semua barang belum jadi karena itu masih dalam bentuk replika. Dan sebenarnya customer ada yang tahu dan ada yang tidak. Jadi biasanya bisa dilihat dari beberapa lama waktu proses yang bisa diperlukan untuk print partner menjadikan itu suatu barang yang utuh sebelum dikirim. Timbang dengan Amazon dan eBay, meskipun trafficnya banyakkan Amazon ya, nih di Amazon tuh ada 60, eBay 12 atau 13 gitu. Yang mengunjungi Etsy cuma 3 doang. Karena orang yang mencari di Amazon itu tercampur aduk oleh yang mencari non vintage, non handmade. Seperti dia banyak nih mencari ke elektronik, handphone, television, nyarinya tuh di Amazon atau enggak eBay. Tapi yang nyari di Etsy itu khusus buat ya kayak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekeluarga yang nyari barang-barang handmade seperti itu. Terus ada yang bilang, tapi kalau misalkan gue jual di Amazon menggunakan barang yang handmade juga, emang apa? Kan trafficnya gede juga. Dan itu aksesibilitas dari Etsy dibandingkan dengan Amazon. Etsy hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk bisa menjual barang-barang di situ atau listing di situ. Sedangkan untuk Amazon dan eBay memerlukan waktu hingga 1-2 minggu, juga 1-2 bulan. Karena registrasinya yang belibet, yang mana nggak support sama Indonesia lagi, bahasanya harus di notarisin dulu, ditranslate dulu. Nanti gue akan bahas di video berikutnya apabila berkesempatan. Oke, bicara soal traffic, kita kembali ke 2020 di mana ada masanya pandemik di Februari, Maret, April, Mei, di mana orang-orang dipaksakan untuk merubah kultur aktivitasnya yang tadinya di luar jadi di dalam. Semua saham pada digoreng, semuanya saham kesehatan pada naik turun ya. Bahkan Bitcoin pun juga jadi nggak jelas ya. Saham-saham kayak S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, semuanya pada turun. Nah, ini mempengaruhi semua aspek bidang kehidupan di seluruh masyarakat termasuk e-commerce. Nah, khusus untuk Etsy perbedaannya, kenapa gue bisa bilang ini lebih unggul daripada Amazon? Nih, kayak contoh Etsy stok di 2020 pas masa-masa pandemik di awal bulan April, akhir bulan Maret, dari 31 per lembarnya US dollar naik ke 230 atau sekitar 700%-an. Dan itu laku gara-gara katanya 12 juta face mask itu terjual di bulan April atau sekitar 133 juta US dollar atau sekitar 1,9 triliun di bulan April. Dan itu cuma face mask aja loh. Dan face mask itu tentu mempengaruhi jumlah sales di produk yang lain. Sebanyak 79% di bulan April. Itu yang dikatakan oleh CEO Joe Silverman. Nah, inilah mengapa gue dari tadi ngomongin soal data, karena jumlah customer yang masuk ke Etsy mempengaruhi jumlah seller pun yang bertambah. Menurut gue, lu gak mau dong ketinggalan dengan bisnis print on demand ini. Karena di Indonesia pun dari 5 tahun terakhir, tren di Google Trend di Indonesia kalau gue cari Etsy itu gak naik ya. Gak ada yang tahu berarti. Maksudnya dikit gitu untuk seller Indonesia yang berkecimpung di dunia print on demand. Oke, kalau begitu kita langsung aja ke Etsy untuk membuat akun menggunakan referral yang ada di description video. Oh iya guys, gue sarankan untuk klik referral link di link video untuk mendapatkan 40 listingan gratis, di mana listingan Etsy satunya adalah 0,2 US dollar atau sekitar 3.000 rupiah. Dengan secara langsung lo mendapatkan 120.000 rupiah di awal-awal. Jadi pengalaman pribadi gue pernah suspend gara-gara terlalu lama, balance gue minus, nggak ada yang order. Tapi gue listing terus gitu, jadi makin banyak listing, makin minusnya makin banyak kan, ke bawah gitu kan. Dan gue belum ada order, jadi langsung kayak ada notification dari Etsy outstanding balance. Makanya dari sekarang gue sarankan untuk balance itu supaya stay di atas minus dengan listing 40 gratis ini. Lumayan. Kemudian login atau sign up bisa menggunakan email address, kalau bisa menggunakan continue with Google. Kalau gue sarankan menggunakan continue with Google. Kemudian setelah klik register akan tampil halaman shop references yang kita akan play pretend di sini. Meyakinkan Etsy bahwa kita benar-benar seller Amerika. Oke. Shop language Inggris. Kemudian shop country United States. Shop currency juga US dollar. Kemudian which of these best describes you? Kita pilih yang selling is my full time job, karena Etsy menyukai yang tidak setengah-setengah. Ini seperti kayak nge-apply ke job aja sih. Kita lebih meyakinkan HR kita diterima atau tidaknya gitu. All in. Kemudian ada name your shop. Pastikan di sini belum pernah terpakai, masih available gitu. Kalau misalkan bingung bisa masuk ke businessnamegenerator.com dan klik word yang kira-kira berkaitan dengan apapun itu ide lo. Kemudian kalau sudah ada stock your shop.
Dan di sini kita add listing pertama. Karena lu dapat 40 listing gratis menggunakan referral link gue, jadi tinggal 39 lagi. Karena ini kita harus add listing minimal 1 dari toko kita. Ini add listing itu adalah postingan like Instagram yang dilihat pertama kali oleh customer ketika mereka scroll pencarian produk-produk yang ingin dicari sama mereka. Seperti ini contohnya, bracelet wood pearls gift for men. Nah, ini adalah gambar-gambar thumbnails yang pertama kali dilihat oleh customer. Ada isinya foto maksimal 10 foto menyangkut seperti cahayaannya bagus. Kadang customer tuh malas ngeliatin description gitu, baca gitu satu persatu. Dia lebih enak ngeliatin di gambar gitu. Jadi kita usahakan ada kayak keterangan-keterangan di gambarnya itu. Nanti bisa diubah di kemudian. Nah, karena kita print on demand, jadi gue kasih tahu untuk salah satu print provider yang menurut gue itu recommend. Salah satunya adalah Printify. Ketika lu udah klik di link description yang mungkin lu bisa support channel ini juga. Halaman yang pertama tampil di sini adalah tell us a little about yourself. Di sini ada what describes your best. Kayak lu sebagai apa di sini? Saran gue jadi sebagai content creator. Are you already selling? Yes, I have an online store. Sini tulis seyakin-yakinnya juga kayak tadi sih ya. Kemudian ada what is your currently monthly revenue. Soalnya penghasilannya kan masih baru ya, jadi kayak nol aja gitu. Jujur sih, add product. Kalau udah sampai sini, desain apa yang pengen lu terapin di produk-produk yang pengen lu jual. Sebagai gampangnya, misalkan di sini ada bestseller t-shirt. Ini dari Bella Canvas 2001. Nah, di sini ada kayak keterangannya, kemudian di next. Nah, di sini kita bisa drag and drop menggunakan desain yang udah lu punya. Contohnya gua All American Boy. Di sini juga bisa diganti warna-warnanya ya. Apapun itu yang tersedia di sini bisa dilihat juga. Lu butuhnya apa? Nah, untuk sementara ya apapun itu dulu deh, karena ini masih listingan yang pertama gitu. Nah, kemudian di save product. Nah, di sini kan ada 2 tahap, dimana tujuan kita itu adalah mengambil gambar mockup ini. Ini udah jadi ini mockupnya. Nah, kita perlu gambarnya itu dimasukin ke Etsy tadi. Yang pertama adalah dikoneksikan dulu ke shop. Tapi karena ini shopnya masih baru, belum connect, belum dibuat, nanti bisa klik connect, allow access. Kan masalah tokonya masih baru ya, jadi kita ambil aja dulu image-nya untuk sementara. Nanti bisa diganti dengan klik edit listing. Kemudian akan muncul nih gambar ini, ada banyak nih mockup yang udah jadi nih. Kemudian di save image as saja, di save ke komputer, terus masukin ke Etsy. Ini di drag and drop juga sama. Udah masuk 5 ya. Kemudian add video itu nanti lu bisa nambahin video menggunakan ada website yang khusus untuk menyediakan mockup, tapi bentuknya video bukan foto ya. Etsy sudah melakukan research bahwa listingan-listingan yang menggunakan video jauh lebih tinggi trafficnya ketimbang yang tidak menggunakan video. Karena dengan menggunakan video, Etsy pun membantu kita untuk menaikkan listingan kita yang darinya tadi bawah jadi atas. Nah, dengan kata lain, Etsy merekomendasikan listingan yang menggunakan video. Juga menurut logika ya, dengan adanya video, customer juga makin percaya dengan produk kita. Oh, ini adalah listingan yang bener nih, legit nih, ada nih, nyata nih, nggak bohong. Oh, gini bentuknya, udah tahu nih bahannya kayak gini. Jadi dengan video itu mengetahui orang mengenakan t-shirtnya kayak gimana, dan desainnya diterapkan di mana, di bagian tubuh mana desain itu ada. Nanti juga gue akan jelasin itu juga di video berikutnya. Oke, kemudian ada listing details. Di sini ada title. Kalau gue All American Boy Unisex Jersey Short Sleeve Tee, yang gue salin kebetulan dari Printify tadi. Ada tulisannya di situ. Sebenarnya maksimal 140 karakter atau huruf gitu. Bedanya di Etsy, lo harus maksimalin keyword itu sebenarnya sampai 140 kurang gitu. Mepet 140. Itu lebih bagus karena keyword itu yang digunakan customer untuk mencari produk lo ini gitu. Semakin banyak keywordnya semakin bagus. Keyword yang tepat tapi ya. Nanti juga di video berikutnya akan gue jelaskan mengenai keyword CEO itu ya, SEO. Kemudian about this listing, I did a finished product, made to order. Selain made to order itu adalah barang-barang yang sudah ada inventory, kan kita nggak ada inventory ya kan. Kemudian kategori kita tulis saja graphic tees, nanti keluar ada opsinya clothing, men's clothing dan lain-lain. Untuk size biarin aja begitu, choose a scale. Primary color, tulis saja di situ klik I offer more than one. Kemudian secondary color, biarin aja begitu. Oke, sebenarnya tuh dari clothing style ini ke bawah sampai grafik ini optional, jadi pilihan aja gitu. Contohnya nih misalkan di listing gua untuk occasion birthday, untuk orang-orang yang happy birthday gitu kan, untuk orang-orang yang ulang tahun gitu, gift contohnya. Terus holiday, Independence Day sesuai dengan listing gua ini kan, 4th of July. Nah, di bawahnya grafik ini ada renewal option, bisa ditulis automatic ataupun manual. Ini artinya listingan ini cuma bertahan sampai 4 bulan. Jadi di bulan pertama, di hari pertama setelah 4 bulan itu, listingan ini automatic renew, diperbarui sebesar 0,2 USD. Sama kali harga listing.
Jadi nggak selamanya lu listing di sini, nggak selamanya, karena cuma temponya cuma 4 bulan. Sini ditulis manual aja karena bisa diganti, nanti semuanya bisa diganti. Type-nya physical karena ini bentuknya barang yang sudah jadi, bukan digital yang customer bisa download untuk mendapatkan gambarnya doang gitu. Ini bukan gitu. Oke, untuk description untuk sementara copy aja dari Printify, this classic unisex dan seterusnya. Saran gue untuk deskripsi sedetail mungkin, dimana jangan sampai customer itu menanyakan lagi di chat. Produk info jelas tuh bahannya apa aja, materialnya apa aja, digunakan ukurannya juga termasuk di situ, meskipun yang tadi gue bilang udah ada di gambar ya misalkan gitu ya. Terus production time, delivery time, kemudian ada packaging juga, itu optional, terserah, pokoknya sedetail mungkin sampai customer itu tidak menanyakan kembali. Oke, sebelumnya Etsy itu memperbolehkan memperjualbelikan dengan bisnis print on demand, tapi dengan syarat memberi info kepada Etsy print partner apa yang kita pakai, seperti contohnya Printify ini. Jadi production partner tulis saja Printify, cuman show this production partner's name to buyers-nya di slot ke kiri ya, jadi di private. Kemudian description title itu terserah, seperti kalau gue awesome print shop. Nah, berdasarkan research gue, kebanyakan Printify itu ngirim barang itu dari California. Jadi tulis saja California, meskipun nggak semuanya itu dari California. Untuk tipe jenis produk yang berbeda, gue sarankan untuk membuat print partner lagi. Oke, untuk about production partnernya, kalau gue gini untuk contoh ya. Kemudian ada about partnership, tulis saja di situ I don't have a technical ability. Kemudian I design myself. Kemudian yang ketiga, terakhir, they create a finished product, then I add branding and packaging. Nah, sebenarnya juga bisa they do everything for me, karena yang packaging atau branding, Printify itu ngirim ke customer itu dengan nama kita, nama branding kita. Tapi juga nggak salah kalau misalkan they did everything for me, soalnya untuk produksi kita kan nggak ngapa-ngapain, kita megang barangnya aja enggak kan. Oke, setelah itu section ya. Section itu seperti kategori yang mengkategorikan ini listing ini ditempatkan di mana gitu yang cocok. Kalau gue contohnya kan 4th of July, jadi section gue mungkin 4th of July juga gitu. Nah, untuk teks adalah sekiranya keyword-keyword layaknya title, yang dimana customer itu menemukan produk dengan keyword yang mereka cari gitu. Kalau gue ini kan kebetulan Independence Day gitu kan, berkaitan dengan 4th of July, jadi gue tulis Independence Day, enter 4th of July, enter American T-shirts, enter All American Boy, quotes-nya biasanya gitu ya. Kemudian untuk material itu optional, itu adalah bahan, kalau misalkan lo lebih tahu sebaiknya diisi untuk customer tuh bisa lihat lebih lengkap gitu. Kemudian edit variation, ini kan t-shirt gue warnanya ada 5 nih, opsi-opsi yang customer itu bisa pilih. Nah, variation itu terbagi menjadi variation, bisa itu primary color yang pertama, yang kedua adalah size atau ukuran. Seperti misalkan customer milih t-shirt warna hitam black dengan ukuran small atau S, jadi ditulis di situ black, color yang lain navy, military green, dan lain-lain. Kemudian juga ukuran dari S sampai, ini optional juga, bisa kalau gua 4XL gitu. Kemudian kalau sudah diupdate, soal harga kita bisa menyesuaikan dari production cost sama shipping cost dari print partner kita. Coba contohnya dilihat dari sini. Oke, costnya di sini untuk ukuran S 8. Kita jualan 14, berarti kita untung profitnya 5,8 atau sekitar 40%. Nah, ini bisa diubah sendiri optional nanti. Tahu kan misalkan Ramayana ya, lebih bagusnya 0,999 gitu, itu optional lagi kalau gue gitu ya ntar. Kemudian kalau sudah, disarankan untuk link photos. Oke, link photos ini memudahkan customer untuk memilih barang dengan melihat langsung ketika dia klik. Misalkan dia klik warna hitam, gambarnya yang tadi warna putih, defaultnya jadi warna hitam, kemudian di order. Kalau dia klik warna navy, berubah sendiri jadi warna navy. Ini krusial nih, gue waktu itu pernah tuker gambar default gue warna hitam, ada order sebenarnya warna putih tuh dia tulisannya, karena gue nggak link foto dan gue kiranya tuh dia milih warna hitam karena yang gambar yang tertampil itu warna hitam. Ternyata dia emang klik option warna putih, dan akhirnya gue salah kirim, dan akhirnya gue minta konfirmasi ya kalau gue itu salah, terus gue kirim ulang. Nah, misalkan contohnya gini, kalau udah lu klik gue military green, harus sesuaikan warna t-shirt gue military green. Kalau udah, langsung aja klik OK. Kemudian untuk personalization adalah hal yang secara mereka personal itu pengen dia ubah gitu. Misalkan di listingan ini adalah American Boy, ada customer ingin merubah boy menjadi girl atau jadi dad, bapak.
Dan opsi ini bisa dinyalakan kalau misalkan kita mau personalization. Dan opsi personalization ini sangat menarik menurut gua karena kebanyakan dari customer itu beli untuk gift kan, atau buat hadiah. Jadi mereka sesuaikan kepada siapa mereka kirim gitu. Oke, shipping adalah biaya yang perlu customer bayar per satuan produk yang ingin mereka beli untuk pengiriman ke lokasi tertentu, dalam hal ini negara-negara seperti United States, Kanada, atau bahkan selain USA dan Kanada, rest of the world atau everywhere else. Jadi semisal mereka ingin beli dua, berarti bisa ditambahkan di additional fees. Untuk ini kita perlu bandingkan dengan berapa biaya yang print provider itu perlukan untuk mengirimkan barang tersebut. Jadi semisal kita menggunakan Printed by Monster Digital, biaya yang diperlukan untuk pengiriman ke United States satuannya adalah $4. Untuk biaya 2 t-shirt dan seterusnya $2. Pengiriman ke Kanada memerlukan satuannya $8,5. 2-3 t-shirt seterusnya $4. Sedangkan untuk rest of the world, item pertamanya $10, 2-3 t-shirt selanjutnya $4. Dan ini semua bisa kita markup, kita naikkan harganya untuk kita masih bisa mendapatkan profit dari customer. Oke, kalau sudah diperkirakan bisa beralih ke shipping carrier-nya, tulis aja USPS kalau nggak UPS. Itu biasa dua shipping partner kayak JNE sama Si Cepat atau mana gitu kan di Indonesia. Nah itu USPS itu adalah pengiriman mereka. Mail kelasnya untuk sementara dikosongin aja, nanti kalian bisa research sendiri yang enaknya itu gimana. Mail kelas ini digunakan customer untuk memperkirakan berapa lama waktu semenjak dia order place, tepatnya setelah order itu shipped atau diberangkatkan dari print provider menuju ke alamat mereka. Karena waktu yang diperlukan untuk print provider itu berbeda-beda, sebaiknya menurut saran gua untuk bisa ditanyakan langsung ke customer service-nya. Kemudian juga sama everywhere else sama Kanada itu USPS, UPS, USPS, UPS. Oke. Untuk express shipping kayaknya untuk pertama kali ini nggak usah, karena dari print providernya itu sendiri beberapa ada yang tidak menyediakan. Oke, langsung aja kalau sudah save and continue seharusnya sudah lengkap semua. Oke. Di sini kita bisa lihat stock your shop. Berarti listingan kalian yang pertama sudah jadi. Oke, selamat. Listingan selanjutnya bisa di copy kok. Kemudian di tahap yang berikutnya ada how you will get paid. Yang pertama ini adalah for tax purposes, what type of seller are you? Jadi ini adalah dimana Etsy menarik data pribadi kita, data privasi kita seperti KTP. Pertama, kalian harus memilih individual or sole proprietorship. Bukan suatu perusahaan ya, corporate business ya, bukan. Terus kemudian tell us a little bit about yourself. Maksudnya sesuai KTP, jangan beda ya. Kemudian kalau sudah verify your ID, di sini masukkan data-data KTP seperti foto ya. Nah kalau dari saran gue sih untuk foto KTP-nya itu benar-benar full ya, full kotak gini. Gak ada ruang sisa kanan kiri atas bawahnya gitu. Kemudian sebenarnya select dokumen type-nya adalah identity card, KTP. Oke, yang terakhir adalah setup billing. Kayaknya sedikit overwhelm ya dengan adanya tulisan kartu kredit ya. Kalau dari gue pribadi, gue menggunakan kartu Genius. Ini bukan maksudnya video sponsorship ya, karena ini adalah opsi yang menurut gue paling cepat dibandingkan dengan bank lain. Bank lain untuk membuat kartu kredit dibutuhkan kayak slip gaji lah, apply dulu sekitar 2 mingguan untuk masuk ke sistem, belum juga disetujui atau di approve gitu kan. Terus kalau misalkan gagal 3 bulan ke depannya baru bisa apply lagi. Lama banget. Kalau dengan Genius, meskipun itu bukan kartu kredit, itu adalah debit visa dengan rasa kartu kredit ya, katanya mereka juga gitu. Nanti kalau sudah daftar, lo dapat card numbernya, expiration date-nya, CCV-nya dapat, name on card juga nanti sesuai ya, harus sesuai, jangan beda. Untuk country-nya juga Indonesia, pokoknya selengkap-lengkapnya sesuai alamat yang lo apply di Genius itu. Oke, kalau sudah berarti selamat ya. Lo udah buat toko situ sendiri, lo udah buat pabrik lo itu sendiri, nih pabrik lo sebentar. Oke guys, gue tahu ini adalah perjuangan yang panjang, ini jalan yang panjang, ini belum setengah ini masih banyak banget yang perlu gue bahas karena belum ya optimization, mockup, SEO ya kan, ya banyak sekali yang mesti gue kupas. Ini masih kulitnya doang. Gue juga bisa maklumin juga kalau misalkan sebagian dari lo ada yang kewalahan, terutama untuk di pricing tadi tuh varian, milih print partner yang cocok ya kan, print provider kan banyak banget tadi kan. Oke,
Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan loncengnya untuk mengetahui video terbaru gua mengenai print on demand ini, terutama untuk part 2. Dan klik tombol like-nya apabila suka dengan videonya, karena videonya ini mahal banget loh sebenarnya kalau misalkan kalian terapkan beneran. Oke guys, sampai jumpa di next video. Bye bye.